MC malah dapat tutorial pacaran. Kuro Ichinose adalah murid biasa yang berada di klub yang sama dengan cewek paling cantik dan elegan di sekolah. Tapi suatu saat Asahi kakinya tergelintir dan Kuro pas banget melihat Asahi terjatuh. Jelas Kuro mencoba menolong Asahi. Asahi jelas malu dengan Kuro yang mendadak menggendong dia. Jadi Asahi Sakuma, teman sekelas Kuro yang jago bermain tenis, dan dia bahkan memiliki fans yang menyebut dia pangeran. Lalu Kuro memberikan P3K sebisanya untuk meringankan sakit kakinya Asahi. Asahi minta maaf karena menunjukkan sisi yang memalukannya. Kuro bilang enggak apa-apa kok. Kuro juga minta maaf karena dia mendadak menggendong Asahi tanpa izinnya. Asahi bilang dia nggak apa-apa. Menurut dia, Kuro tadi kelihatan keren. Kuro malu, Asahi juga jadi malu. Lalu Kuro bilang kalau dia nggak menduga karena Asahi itu cewek populer dan keren, makanya dia agak terkejut. Apalagi banyak orang yang bilang kalau dia itu keren. Asahi bilang kalau dia itu cewek normal dan biasa saja. Dia hanya terlalu fokus ke bermain tenis. Dan dia sudah bermain sejak kecil. Makanya dia juga ingin tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Asahi berpikir Kuro pasti mengira kalau orang seperti Asahi ini bilang begitu terlihat lucu. Kuro bilang itu nggak apa-apa kok. Kuro juga bilang sejak masuk SMA dia selalu menginginkan hal itu. Asahi agak terkejut karena mereka sama, tapi penyebab Kuro dikarenakan kakeknya yang terlalu keras. Tapi Kuro bilang hal-hal romantis kedengarannya pasti menyenangkan, seperti rasa masa muda. Asahi bilang kalau dia ingin tahu bagaimana caranya mendapat pacar. Kuro juga ingin tahu soal itu. Dan tiba-tiba Asahi memiliki sebuah ide dan nanya ke Kuro bagaimana kalau mereka saja yang pacaran. Kuro jelas terkejut, tapi Asahi bilang ini bukan serius, tapi cuma latihan saja. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa mengalami hal-hal romantis. Bisa dibilang sebuah tutorial. Kuro tanya bagaimana tutorialnya, tapi sebelum dimulai, Asahi bakal membuatkan beberapa peraturan. Dan mereka membuat 3 peraturan. Besoknya, Kuro dan Asahi jalan bareng ke sekolah, dan mereka memanggil nama asli mereka satu sama lain. Jadi, peraturan pertama mereka adalah harus memanggil nama depannya. Lalu, Asahi mengajak Kuro makan siang bersama, dan Asahi membuatkan bento untuk Kuro. Tapi kelihatan agak berantakan. Asahi murung karena dia tadi terlalu semangat pas berangkatnya, jadinya bento dia berantakan di tasnya. Asahi agak malu dan meminta Kuro nggak usah memakannya. Tapi Kuro senang karena Asahi membuatkannya bento. Dan pas itu ada murid yang lewat dan menjelekkan bento Asahi. Tapi Kuro dengan lahap memakan bento buatan Asahi. Dan Kuro bilang seperti yang diharapkan dari pacarnya. Lalu kehidupan sehari-hari mereka sebagai pacar berlanjut. Lalu suatu hari, Asahi lagi aura farming di olahraga basketball. Banyak cewek lain yang mulai kagum dengan kekerenan Asahi. Asahi bukannya memberi perhatian ke cewek lain, dia malah memberi perhatian ke Kuro. Lalu pas Asahi istirahat, Kuro tanya bagaimana kondisi kakinya Asahi. Tapi Asahi malah membuat alasan kalau kakinya itu masih sakit. Lalu Kuro dipanggil untuk gilirannya latihan. Jadi peraturan kedua yang mereka buat adalah hubungan mereka akan selesai saat cedera Asahi sembuh. Mereka berdua juga sadar soal itu. Di malam harinya, Kuro telepon Asahi. Jadi Kuro bertanya apa di hari Minggu nanti Asahi mau kencan dengannya. Asahi jelas malu dan mau. Dan di tempat pertemuan, Kuro merenung kalau Asahi itu bisa sembuhin kakinya kapan saja. Makanya Kuro sekarang harus beradaptasi dengan kehidupan normal mereka lagi. Dan bisa saja ini menjadi kencan terakhir mereka. Makanya hari ini Kuro ingin memberikan pengalaman kencan terbaik untuk Asahi. Dan pas dia berbicara sendirinya, Asahi datang dengan pakaian yang imut banget. Kuro jelas tersipu. Asahi tanya bagaimana pakaian dia. Kuro membalas kalau dia terpesona dengan pakaiannya Asahi.
dan Asahi mulai menggoda Kuro. Dan Asahi meminta bantuannya dalam kencan hari ini. Pertama-tama, mereka belanja baju, dan Asahi sangat cocok dengan semua pakaian yang dia pakai. Asahi jelas tanya yang mana disukai sama Kuro, dan Kuro suka dengan rok mini tadi. Asahi agak terkejut, tapi Kuro bilang itu kelihatan cocok saja dengan Asahi dan dia kelihatan imut. Jadi Asahi mengambil yang itu. Lalu mereka makan manisan, pergi ke akuarium, dan pas di biang lala, Asahi ditelepon sama ibunya. Dan mereka menceritakan kakinya Asahi yang akan sembuh sebelum turnamen nanti. Meskipun belum sembuh total, tapi berjalan normal sudah bisa lah. Dan Kuro mendengar itu seperti terdiam. Lalu pas panggilannya ditutup, Asahi meminta maaf. Dia bilang ibunya dia itu terlalu cemas dengan kondisi Asahi. Asahi lanjut ngomong dan mulai membicarakan masa lalunya. Tapi Kuro memanggil Asahi dengan suara kecil, lalu ke suara yang agak keras. Dia bilang, karena dia selalu bersama Asahi selama ini, dia sudah sadar kalau cedera Asahi itu sudah sembuh. Karena itu, Kuro bilang, sudah waktunya mereka mengakhiri semua ini. Asahi langsung bertanya, apa ini tidak bisa berlanjut saja? Kuro bilang karena mereka sudah membuat janji. Dan Kuro juga nggak mau Asahi membuang karirnya dalam tenis hanya untuk hubungan sementara mereka. Asahi tahu, tapi pada akhirnya Asahi minta maaf karena merahasiakan semua itu dan memaksa untuk berlanjut. Dan Asahi minta maaf lagi. Dan sebelum berpisah, Kuro merenung yang dimana tujuan dia sudah tercapai kan, agar bisa merasakan apa itu pacaran. Asahi bilang terima kasih ke Kuro. Kuro masih merenung kenapa dia ngomong itu tadi. Tapi Asahi masih senang dengan beberapa waktu yang mereka habiskan itu. Dan pas Kuro mau memanggil Asahi, tapi Asahi bilang terima kasih atas segalanya Ichinose sambil menangis. Lalu pas Kuro perjalanan baliknya dan di stasiun kereta dia merasa bersalah. Padahal dia yang memulai pembicaraan tadi, tapi malah dia yang merasa diputusin. Kuro terus merenung apa yang akan dia lakukan besok. Karena beberapa waktu ini dia selalu bersama Asahi. Dan hidup normal tanpa Asahi rasanya mustahil. Lalu Kuro tertawa kecil dan yakin kalau dia sepertinya sudah jatuh cinta ke Asahi. Lalu di seberang stasiun kereta, Kuro melihat Asahi yang menangis. Jadinya Kuro berlari ke stasiun di seberang. Karena dia tidak mau semua ini berakhir. Dan dia marah ke dirinya sendiri, kenapa dia nggak sadar lebih awal. Kalau dia tidak mau tutorial ini berakhir. Dan pas Asahi bakal masuk ke kereta, Kuro berhasil memegang tangan Asahi dan langsung memeluknya. Asahi jelas bertanya kenapa Kuro di sini. Kuro langsung meminta maaf karena sudah membuat wanita yang dia sukai menangis. Karena dia juga tidak mau Asahi pergi. Dia juga tidak puas dengan tutorial ini. Makanya dia kabur. Jadinya Kuro minta maaf. Di pikirannya Kuro kalau dia selalu ingin dekat dengan Asahi. Kuro terus berbicara kalau setiap hari dia makin suka dengan Asahi. Makanya Kuro minta Asahi menjadi pacarnya yang asli. Dan pas itu Asahi langsung Kuro gak kaget, tapi Asahi bilang kalau akhirnya dia bisa dan minta ke Kuro untuk membuat dia terus bahagia. Lalu di sekolah mereka makan siang bersama lagi dan mereka jelas mesra-mesraan. Dan Asahi berharap mereka akan terus sebagai kekasih. Apalagi sekarang mereka pacar beneran. Kuro jelas menganggap Asahi imut, tapi mereka nggak sadar kalau pada akhirnya mereka melanggar aturan ketiga. Mereka tidak boleh saling jatuh cinta. Tapi itu enggak apa-apa lah. Dan juga gue lupa kalau ini manga one shot. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.